belum bisa mengikuti misa berjumpa di gereja dengan teman-teman, dengan umat lain, maka kita ikutnya misa online bersama keluarga. Siapa yang sudah ikut? Iya, semuanya pastinya sudah ikut. Nah, adik-adik, ini adalah bulan kitab suci, ya, bulan kitab suci nasional. Tentunya adik-adik semuanya sudah rajin membaca kitab suci, benar kan? Ya. Nah, untuk memeriahkan bulan kitab suci nasional, pihak Paroki Santo Evangelista Kudus mengadakan challenge. Ya, siapa yang sudah mengirim? Oke, adik-adik Pia, semuanya diharapkan terlibat ikut mengirim ya. Kakak tunggu di Instagram Pia Kudus. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Simon. Simon itu siapa ya? Simon itu adalah namanya Petrus ya. Petrus dahulu namanya Simon. Simon itu dulu pekerjaannya yaitu menjala ikan. Namun Tuhan Yesus memberi berita kepada Simon, Simon, sekarang kamu tidak menjadi penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Nah, sejak saat itu Simon selalu memberikan kegembiraan pada orang lain, memberikan sukacita. Nah, hari ini kita mau belajar dari Simon, dari Petrus. Kita harus bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Walaupun kegembiraan kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita datang, orang lain bisa gembira. Kita hadir, orang lain bisa bersukacita. Oke adik-adik? Iya, yuk sekarang kita mengikuti sekolah minggu berikutnya. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus.
berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita mengawali sekolah minggu ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami diberi kesehatan. Kami mau sekolah minggu di rumah yuk bersama kakak-kakak pendamping Pia, Romo, suster, dan teman-teman di rumah aja. Tuhan Yesus tolong bimbing kami agar kami bisa memahami dan melaksanakan sabdamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Halo adik-adik, sudah melihat video yang tadi kan? Sudah tahu kisahnya tentang apa? Nah, suster mau bertanya nih,
Kalau tadi adik-adik mengikuti dengan baik, dengan seksama dari awal sampai akhir, pasti tahu apa yang suster tanyakan. Nah, tadi diceritakan di dalam kisah, Yesus memasuki satu perahu, ya kan? Nah, perahu siapakah yang dimasuki Tuhan Yesus? Siapa? Betul sekali. Perahunya Simon Petrus. Wah, keren. Nah, sesudah itu, lalu kemudian kan Yesus mengajar nih, tadi diceritakan mengajar. Lalu sesudah mengajar, Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Apa? Good. Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Wah, keren. Nah, berikutnya, sesudah itu kan mereka menebarkan jala dan mendapat ikan yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya, jalannya sampai koyak, ya kan? Lalu kemudian melihat semua itu, Petrus merasa menyesal dan tidak pantas. Apa yang dikatakan Petrus pada Tuhan Yesus? Apa? Ungkapan penyesalannya apa ya? Ya, Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku. Ya, karena dia merasa tidak pantas. Nah, setelah mendengar perkataan atau penyesalan dari Petrus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Ada yang masih ingat? Apa ya yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Nah, betul. Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Ya. Nah, Petrus yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Tadinya mengumpulkan ikan-ikan yang banyak, tetapi diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk mengumpulkan orang yang sangat banyak, agar semakin banyak orang mengalami cintanya Tuhan Yesus, menunjukkan jalan keselamatan kepada semakin banyak orang. Nah, adik-adik, seperti tadi Simon Petrus diberi tugas oleh Tuhan Yesus, kita pun anak-anak Tuhan Yesus diberi tugas sama seperti Petrus untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Caranya bagaimana? Dengan mengajak orang-orang, papa, mama, kakak, adik untuk bersama-sama mengenal Yesus lebih dalam. Misa, bacaan kitab suci, berdoa bersama. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, maka dalam 1 minggu ini, suster mengajak anak-anak untuk, nanti di rumah ya, ajak papa, mama, kakak, adik untuk berdoa bersama. Ya, berdoa bersama, baca kitab suci bersama. Oke, bisa ya dilakukan. Nah, sebelum menutup, suster mau mengajak adik-adik menyanyikan satu lagu. Lagunya Siap Menjadi Utusan. Siap ya? Kita bernyanyi bersama-sama, ikuti kata-kata yang ada di bawah ini ya. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan,
adik-adik semua siap jadi utusan. Kita diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Selamat jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali jumpa dengan Kak Maya. Hari ini Kak Maya akan melanjutkan aktivitas yaitu penjualan manusia. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas karton bekas, kertas untuk menulis ayat emas, penghapus, pensil, spidol permanen, gunting, dan juga lem, juga penggaris, dan yang paling penting plastik bekas obat yang ukurannya agak besar. Oke, sekarang kita mulai membuat kreativitasnya. Sekarang kita akan bikin gambar ikannya yaitu di karton. Nanti gambar ikannya seperti ini ya. Lalu kita gunting. Dan selanjutnya kita hias dan warnai ikannya ya. Berikutnya kita tulis ayat emas dari Injil Lukas bab 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi penjual manusia." Ini kita tulis di kertas buffalo yang warna putih, lalu kita gunting. Kita menggambar jala-jala pada plastik obat dan menggunakan spidol permanen. Lalu kita masukkan ikan-ikannya ke dalam plastik obat. Kita tempelkan ayat emas dan selesai. Hasil akhir kreativitas ini seperti ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman, bagaimana sekolah minggu hari ini? Seru kan? Mari kita akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena sekolah minggu hari ini berjalan dengan lancar. Kami mohon bimbing kami dalam menjalani semua aktivitas selama masa pandemi ini, dan semoga semuanya bisa pulih seperti sedia kala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak
berdiri. Tepuk Yesus. 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 Yes. Hebat. Adik-adik, Tuhan Yesus hadir membawa kegembiraan untuk siapapun. Begitu juga kita ini muridnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang ke orang lain, kita memberikan kegembiraan pada orang lain. Kegembiraan apa yang bisa kita lakukan ya? Misalnya membantu adik, membantu mamanya, nurut sama mamanya, ya, terus membantu papanya, rukun dengan kakak dan adik. Itu adalah sudah memberikan kebahagiaan. Oke adik-adik, bisa? Iya, betul. Ya, hebat, pasti bisa. Adik-adik, dalam rangka memperingati bulan Kitab Suci Nasional, Pia Kudus mengadakan challenge. Yuk, semua anaknya terlibat ya. Kami tunggu video dari anak-anak Pia. Ya, masih ada kesempatan. Hadiahnya menarik loh. Dan kiriman video kami tunggu sampai tanggal 30 September. Siap mengirim? Oke, jangan lupa kirim di Instagram Pia Paroki Kudus. Masih dalam kondisi masa pandemi. Jadi adik-adik harus masih